Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Wahyuni Rohman, NIM 1902 10 10 40 41 dari Program Studi Pendidikan IPA kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jember. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai media pembelajaran pada pesawat sederhana. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai kompetensi inti, lalu selanjutnya kompetensi dasar, lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, yang keempat yaitu materi, yang kelima yaitu rangkuman, yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu glosarium. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4. Yang pertama yaitu menghargai segala ajaran keagamaan yang ada. Yang kedua yaitu menghargai segala perilaku yang baik dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam hal pergaulan. Yang ketiga yaitu memahami semua pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berlandaskan keingintahuan segala bidang yang berkaitan dengan fenomena dan kejadian yang ada. Untuk yang terakhir yaitu mencoba, mengolah, dan mengkaji dalam ranah yang berdasarkan pada apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dengan sudut pandang pada teori yang sama. Yang selanjutnya yaitu pada kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini ada 4. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku ilmiah dalam kegiatan sehari-hari, seperti objektif, jujur, teliti, inovatif, kreatif, sebagai wujud implementasi sikap pada pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan penyelidikan mengenai keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Yang terakhir, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan pada semua bidang. Untuk selanjutnya, yaitu pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasikan jenis serta kegunaan dari pesawat sederhana. Yang kedua yaitu siswa dapat menyelidiki keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu siswa dapat menunjukkan bagian titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada tubuh manusia yang bekerja berdasarkan prinsip pesawat sederhana. Selanjutnya yaitu kita akan menuju pada materi. Materi ini selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang digunakan untuk memperbesar gaya ataupun usaha. Selain itu juga untuk mengubah energi, memindahkan energi, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah benda. Pada pesawat sederhana ini dapat diuraikan bahwa pesawat sederhana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada tuas, yang kedua yaitu pada katrol, dan yang terakhir yaitu pada bidang miring. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai tuas. Pada tuas ini yang paling sederhana adalah batang besi atau benda lain yang digunakan untuk mengungkit. Batang tersebut bertumpu pada satu titik yang disebut dengan titik tumpu. Gaya yang bekerja pada tuas ini disebut dengan titik kuasa atau kuasa. Tempat kuasa
disebut dengan titik kuasa. Berdasarkan posisi, kuasa, beban, dan titik tumpu ini, tuas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tuas jenis pertama, yang kedua yaitu tuas jenis kedua, dan yang ketiga yaitu tuas jenis ketiga. Untuk rumusnya tuas gimana? Untuk rumus tuas sendiri ada 2, yaitu beban dikalikan lengan beban sama dengan gaya dikalikan lengan kuasa. Selanjutnya yaitu pada keuntungan mekanis. Keuntungan mekanisnya pada tuas bagaimana? Untuk keuntungan mekanis pada tuas ini yaitu beban dibagi dengan gaya sama dengan lengan beban dibagi dengan lengan kuasa. Itu penjelasan dari tuas. Untuk selanjutnya yaitu pada jenis-jenis tuas. Tadi kan saya jelaskan bahwa tuas ini dibagi menjadi 3. Untuk pertama yaitu tuas jenis pertama. Untuk ciri-ciri tuas jenis pertama bagaimana? Tuas jenis pertama ini memiliki titik tumpu yang terletak di antara titik kuasa dan titik beban. Contohnya yaitu pada gunting, linggis, dan palu pencabut paku. Untuk tuas jenis kedua ciri-cirinya bagaimana? Tuas jenis kedua ini memiliki ciri-ciri bahwa titik beban yang terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya yaitu pada gerobak dorong, pemecah biji, dan pembuka botol. Untuk tuas jenis yang terakhir yaitu tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini memiliki ciri-ciri bahwa tuas jenis ketiga ini memiliki titik kuasa yang terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu pada penjepit dan tangan saat memegang suatu beban, seperti itu. Dan yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai katrol. Katrol yaitu suatu alat sederhana yang digunakan untuk mengangkat beban dengan cara yang lebih mudah. Cara kerja katrol ini sama dengan prinsip kerja dari tuas. Tuas katrol dapat dikelompokkan ke dalam katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol. Katrol dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu katrol tetap, kedua katrol bergerak, yang ketiga yaitu katrol majemuk. Silakan kalian lihat dari perbedaan dari tiap katrol ya. Untuk katrolnya itu contohnya pada kehidupan sehari-hari apa? Contohnya dari katrol dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita mengerek timba pada sumur, itu menjadi salah satu contoh dari katrol. Untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai katrol tetap. Katrol tetap digunakan untuk mengangkat beban yang ringan. Prinsip kerja pada katrol tetap ini yaitu besar gaya kuasa dengan berat beban, sedangkan lengan kuasa sama dengan lengan beban. Lalu keuntungan mekanisnya pada katrol tetap bagaimana? Keuntungan mekanis pada katrol tetap ini yaitu mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah dengan gaya berat orang yang mengangkat. Artinya, katrol tetap dapat mengubah gaya angkat menjadi gaya tarik. Untuk rumusnya, katrol tetap ini ada 2, yaitu sama dengan rumus dari tuas. Perbedaannya bahwa keuntungan mekanis pada katrol tetap ini bernilai 1, gitu. Untuk selanjutnya, yaitu pada katrol bergerak. Pada katrol bergerak ini, berat beban yang dapat diangkat dengan katrol bergerak sama dengan 2 kali gaya kuasa. Keuntungan mekanisnya bagaimana sih untuk katrol bergerak ini? Keuntungan mekanisnya untuk katrol bergerak ini mempunyai titik tumpu di tepi dan titik beban di tengah, sehingga panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban. Untuk rumusnya bagaimana? Rumusnya itu sama saja yang saya jelaskan tadi, bahwa
untuk beban itu sama dengan dua kali dari gaya. Untuk keuntungan mekanisnya berbeda dengan katrol tetap, bahwa katrol bergerak ini keuntungan mekanisnya yaitu 2. Beda ya, sama dengan katrol tetap yang nilainya 1. Untuk selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan mengenai katrol majemuk. Katrol majemuk yaitu merupakan gabungan dari beberapa katrol, sehingga kerja yang dilakukan akan semakin mudah. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini bagaimana? Keuntungan mekanis dari katrol majemuk ini didasarkan pada banyaknya tali. Silakan kalian lihat gambarnya ya. Selanjutnya yaitu pada bidang miring. Bidang miring ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas permukaan yang miring dan digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggian. Contoh dari bidang miring itu bagaimana? Yang pertama yaitu pada pisau, golok, obeng, sekrup, kapak, dan tangga rumah. Jadi jika kalian ada tangga rumah, berarti itu termasuk contoh bidang miring ya. Untuk persamaan bidang miringnya itu bagaimana? Untuk persamaan bidang miringnya yaitu beban dikalikan dengan ketinggian pada bidang miring sama dengan gaya dikalikan dengan panjang dari bidang miring sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai yaitu pada rangkuman. Rangkumannya yaitu bahwa pesawat sederhana yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Pesawat sederhana ini berfungsi untuk memperbesar gaya ataupun usaha, mengubah energi, memindahkan energi, memperbesar kecepatan, dan mengubah arah benda. Seperti itu. Pada pesawat sederhana ini terdapat 3 jenis, yaitu jenis katrol, tuas, dan bidang miring. Pada tuas ini menggunakan prinsip seperti timbangan untuk mengimbangi berat benda dengan gaya yang digunakan untuk mengungkit benda tersebut. Pada prinsip tuas ini pula terdapat 2 jenis, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Seperti itu. Untuk contoh tuas jenis pertama itu pada gunting. Untuk contoh tuas jenis kedua itu pada gerobak dorong. Untuk tuas jenis ketiga yaitu pada penjepit. Lalu jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu pada katrol. Katrol digunakan untuk mengangkat beban dengan cara yang lebih mudah, sehingga pada prinsip katrol ini dapat dikelompokkan ke dalam katrol tetap, katrol majemuk, dan katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu pada bidang miring. Seperti itu. Akan kembali ke home ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran petunjuk mengerjakan soal. Yang pertama yaitu baca soal yang telah disediakan secara teliti. Yang kedua, soal yang disediakan terdiri dari 4 soal objektif. Yang ketiga yaitu pilih salah satu jawaban yang dianggap sangat benar. Yang keempat, klik jawaban yang Anda pilih A, B, atau C, ataupun D. Jika Anda mengeklik jawaban yang Anda pilih akan otomatis tersimpan dan akan melanjutkan soal yang selanjutnya. Klik tombol siap jika Anda memulai. Kita akan mulai ya teman-teman. Pertama yaitu siap. Pesawat sederhana merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Ya, betul. Sebuah tuas yang digunakan untuk mengukit batu dengan panjang lengan kuasa 2 meter dan lengan beban 0,5 meter. Besar gaya kuasa bila diketahui massa batu 1000 Newton adalah, kita jawab B, 250 Newton. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika gesekan tali dan katrol diabaikan gaya kuasa untuk mengangkat beban benda, jika W bernilai 100 Newton adalah, ini karena pada katrol, ini katrol apa ya? Katrol tetap, maka sama.
Oke, B jawabannya 100 Newton. Untuk selanjutnya yaitu pada soal terakhir, yaitu tuas dikelompokkan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Contoh dari tuas jenis kedua, yaitu pada pelubang kertas dan pembuka botol. Oke. Ayo kita lihat ya teman-teman. Klik tombol Y, betul. Jika kalian revisi, kalian bisa memilih revisi. Tapi ini kembali ke home saja. Kita akan menuju pada glosarium. Pada glosarium ini, beban merupakan berat benda yang diusahakan untuk dikalahkan. Bidang miring yaitu pesawat sederhana yang terdiri atas permukaan yang miring dan digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggian. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Ini katrol, keuntungan mekanis, silakan kalian lihat pengertiannya, dan juga kuasa. Selanjutnya, lengan beban, jarak beban terhadap titik tumpu, lengan kuasa, pesawat sederhana, tuas, titik tumpu, titik kuasa. Selanjutnya, untuk kita kembali ke home, kita cancel ya. Beneran ingin keluar. Jika kita klik yes. Terima kasih. Sekian dari saya melalui media pembelajaran pada pesawat sederhana ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.